Hai Brosis, ketemu lagi dengan kita Cantik. Yeay. Kenalkan, namaku Yuli. Aku Uli. Aku Tata. Jangan lupa sebelum menonton video kita yang berikutnya, tolong di komen, like, subscribe, dan loncengnya tolong dipencet ya. Ini akan membahas tentang apakah kalian lebih memilih untuk ditembak atau menembak? Dimulai dari Tata. Lebih memilih cowok yang menembak atau lu yang menembak cowok itu? Kalau menurut gua nggak apa-apa cewek nembak cowok duluan. Kenapa? Ya kalau ngelihat yang suka dan ngerasa personalitinya oke, cocok, ya kenapa enggak? Oh gitu. Jadi nggak masalah walaupun cewek menembak duluan. Nggak apa-apa. Kalau menurutmu? Sebagai cowok ya nembak. Kenapa? Karena kalau seandainya kita nembak duluan terus tiba-tiba dia nggak suka, ditolak, lalu dong. Oh, bagimu kalau misalnya kamu ditolak saat kamu yang menembak lebih malu Iya, daripada kamu yang ditembak, kamu yang menolak. iya. Ya nggak apa-apa kalau seandainya suka. Maksudnya bukan suka sih, tapi maksudnya kita tertarik gitu, tertarik dan ngajakin jalan PDKT itu kan Lalu menyatakan cinta. ya nggak langsung gitulah. Oh, Maksudnya tuh saling mengenal dulu, kayak gue mengenal dia pun mengenal gue. Apakah di tengah-tengah itu kita masih merasa ada rasa ketertarikan itu, ya udah tembak aja. Kayak jadi gitu. lu nggak takut lah kalau cowok itu memang sih awalnya dia mungkin seolah-olah tertarik sama kamu. Tapi kan maksudnya bisa aja dia cuma nganggap teman, jadi mau ngajak dia, lu ngajak lu dia hangout dia juga mau karena nganggap nggak apa-apa lah nambah teman gitu kan. Tapi pas tiba-tiba lu nyatain dia menolak, apakah lu akan bagaimana reaksinya? Kalau gue sih biasa aja sih, maksudnya Wajar ditolak. enggak sih, maksudnya gimana? Hah, kok ditolak gitu? Tapi gue bilang ya udahlah gitu. Nanti pas ke depannya Pas mau ketemu dia gimana? Biasa aja. biasa aja nggak rasa canggung atau gitu. Malu. Adalah awal-awal rasa canggung gitu. Tapi menurut gua sih kalau menurut gua mending tembak daripada lu nyesel. Oh. Gitu. Jadi tahu bahwa cowok tuh nggak suka udah mundur gitu ya. Iya, Oh. daripada gua berpikir ada kemungkinan nggak ya, maksudnya gua nggak suka gitu, maksudnya nggak pasti. Daripada gua nungguin dia, kalau misalnya gua nungguin dia berarti kan keputusan itu di tangan dia gitu loh. Kalau seandainya gue yang maju duluan, tahu nggak tahu itu dikontrol gue gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak gue tahu nih dia nggak suka, ya udah cari lagi gitu. Maksudnya ya udah berarti stop. Ini orang udah tenot gitu. Ya udah Berarti dia jalan. udah jelas nggak suka, jadi lu nggak akan ngejar-ngejar dan berharap sama dia lagi. Gitu. Iya. Jadi udah pasti lu cari yang lain gitu kan. Iya, jadi istilahnya kalau misalkan karena kan pasti kan dia juga jadi bahan pertimbangan gitu lah. Maksudnya kayak maksudnya personalitinya kah, karakternya kah, atau gimana segala macam. Tapi kalau seandainya dia sebegitu bagusnya tapi dia juga nggak tertarik sama gue, mau ngapain? Ya mendingan gue tahu kalau seandainya nggak suka ya udah gitu, ya udah cari lagi yang lain, nggak usah. Jadi kitanya juga jelas gitu loh. Jadi hubungannya jelas sama mau dibawa kemana gitu ya. Iya, bukan mau dibawa kemana. Oke. Ya kalau lu Kalau gua lebih baik nunggu, walaupun sesuka apapun. kenapa? Iyalah, kan biasanya cowok yang hampirin cewek. Jadi bagi kamu, biarpun misalnya cowok itu kelihatan tertarik sama kamu, ya kan? Berarti kamu lebih rela biar dia yang nyatain sama kamu. Iyalah, siapa tahu aku cuma kegeeran. Siapa tahu cowoknya cowok introvert yang nggak bisa nyatain juga. Jadi kalian saling menunggu lah. Ya anggap aja nggak jodoh lah kalau gitu. Oh, jadi mending lu cari yang baru walaupun kayak gitu. Iyalah, Dia nggak nyata-nyatain, padahal dia kelihatannya suka sama kamu. iya. Terus kamu nggak nyata suka sama dia. Iya, Kalian saling menunggu, akhirnya bubar sebelum memulai gitu ya. iya jadi, iya anggap aja nggak jodoh gitu loh. Kalau misalnya dia ngomong gitu aja nggak berani, coba. Ya kenapa udah bilang begini? Kan Kalau dia- lu ngomong gitu aja lu nggak berani, coba. Ya wajar kan, gue cewek, lu cowok yang sering, maksudnya yang harus mengambil keputusan lah gitu.
Tapi kan dia takut kalau misalnya kamu menolak dia, mungkin dia berpikirannya seperti ini. Nanti kalau gua menyatakan sama lu, tiba-tiba lu nggak menolak gua, misalnya cowoknya introvert nih misalnya nih ya. Terus hubungan kita jadi yang tadinya akrab, jadi merenggang gara-gara tahu kalau gua ada nyatain sama lu tapi ditolak, kan ada kan? Kayak gitu. Jadi canggung gitu loh. Jadi yang tadinya akrab, mendingan cowoknya mungkin menunggu gitu. Tapi biasanya sih nggak harus sampai bener-bener ditembak terus ditolak, pasti Dia ada kasih clue. iya, ada sinyal-sinyal kalau dia tuh nggak suka gitu. Ada dikasih clue, gue nih suka sama lu nggak gitu. Ah. Selagi dia belum ngomong ya ngapain nanti disangkanya gue GR kan. Jadi bisa jadi kan kalau yang sama-sama suka terus dijalanin seperti biasa tanpa ada ucapan cinta berarti ya. Maksudnya Jalan- gimana? Tanpa ada ucapan cinta. Jadi mereka kan mana tahu dapat cowok introvert yang juga susah menyatakan seperti dia. Misalkan nih. Jadi kan mereka jalan aja karena nyaman kan. Tapi nggak pernah ungkapin gitu. Terus jadinya pacaran ke pacaran? Nah itu kan bingung aja dia. Ya tapi kalau udah jalanin kayak gitu ya udah maksudnya udah tahu lah gitu loh. Jadi lo ngucapin lah ya gitu ya. Gua aduh sorry ngomong soal ini nih ya. Ada cowok yang berpikir juga ya sama-sama suka untuk seiring jalan ya udahlah jadinya itu pacaran. Oh kalau gua sih nggak bisa. No, Ada pernyataan gitu ya. Iya dong. nanti suatu Kontrak saat- aja itu harus ada kontrak tanda tangan Bagi dia nggak apa-apa. Maksudnya pastilah suatu saat tuh dia pasti akan ngomong gitu loh. Masa harus gua dulu yang ngomong? Tetap ya intinya kamu menunggu ya kan. Iya lah, nanti ujung-ujungnya pas nikah, masa gua yang harus ngelamar dia, bukan dia yang ngelamar gua gara-gara takut? Ya iya sih. Ini sih tapi kalau menurut gua kadang ada juga kok cewek yang propose duluan, cewek yang melamar duluan bilang, "Oh, kita nikah aja yuk," gitu. Tapi kan Tapi biasanya- secara halus biasanya nggak kayak gitu. Ke depan biasa kalau cewek ngajak cowok nikah kan, biasanya dengan cara halus ya kan. Besok ke depan kalau ini gimana ya? Suara lu kecilan. dihalus-halusin Iya. Kan merayu ceritanya. Iya, Gitu. iya, gimana, Kalau nggak dirayu gimana mau dia jadi nikah ya kan? Ya gimana coba cara ngerayunya? Apa? Cara ngerayunya coba. Ya misalnya ya, biasa orang pacaran ngajak nikahnya gimana? Pasti kan membicarakan hal-hal masa depan dulu kan. Oh ya, maksudnya gitu. Biasanya kan gitu. Bukannya langsung lu terlalu terus terang. Iya, Maksudnya semua kan nikah terus terang lu- wanita. kan soalnya kalau nikah Iya. tuh kan Pasti bicara besok ke depannya gimana ya Ah. hubungan kita kalau udah nikah pasti lah gitu kan, walaupun itu kan tanda-tanda cewek minta dinikahin kayak gitu biasanya. oh ya? iya. Masa lu gimana biasanya? Mau nikah nggak gitu? Lu mau nikah nggak nanti ke depan gimana gitu? Nggak mungkin. Maksudnya ada basa-basinya lah dulu sedikit. Ya enggak sih. Cuma maksudnya gue nggak pernah sampai di tahap yang maksudnya kayak ngerayu untuk nikah, karena menurut gue nikah itu pertimbangan yang sangat maksudnya keputusan yang sangat besar gitu loh. Jadi gue biasanya tuh lebih memilih untuk memastikan dulu apakah hubungan kita tuh benar-benar cocok. Iya. Misalnya kan udah cocok. Heeh. Cara ngajak nikahnya gimana? Karena kan sekarang gue single kan, berarti kan selama ini belum Pernah menjalani sampai sejauh itu. sejauh itu gitu. Cuma kalau feeling gue tuh tipe yang nggak suka kode-kodean gitu. Kalau seandainya gua rasa kalau seandainya gua yang benar-benar mau nikah gitu, gua rasa hubungan kita sih udah cukup stabil ya. Menurut tuh gimana kalau seandainya dia bilang ya udah cukup stabil, mau nikah aja nggak gitu? Oh, langsung to the point gitu ya? Iya. Iya. Jadi kayak gitu to the point gitu ya. Kalau nggak jelas, nggak tahu gua. Kalau Intinya- cowok kode-kode sama gua tuh gua nggak ngerti gitu. Biasanya cewek loh yang suka kode-kodean. Cowok tuh kadang suka pusing kalau lihat cewek yang pakai kode-kodean. Sekarang dia yang pusing lihat kode-kodean. Karena menurut gua makin jelas ya makin maksudnya makin jelas lebih tahu kita mengambil keputusan seperti apa gitu. Berarti intinya kalau lu memilih untuk menyatakan duluan, berarti lu memilih untuk mencintai daripada dicintai. Itu kan artinya seperti itu. Bukan juga sih, gue juga pasti mau dicintai lah gitu. Iya, kan. pastilah. Maksudnya Siapa sih orang dua yang dua dicintai? pihak lah gitu. Iya. Cuma Cuma- rasa cinta lu lebih besar daripada si cowok. Makanya lu dalam melakukan hal itu terlebih dahulu. Gue rasa itu bukan masalah mencintai atau nggak dicintai atau mencintai atau dicintai ya, tapi itu lebih ke personality masing-masing gitu, kayak ke sifat masing-masing. Apakah kalau gue tuh tipe yang
nggak suka kalau misalkan segala sesuatunya tuh di area abu-abu, nggak jelas gitu. Jadi mau mencintai atau dicintai, gue pasti seandainya posisinya nih, gue nggak mau nembak nih, tapi gue pasti bisa langsung terus terang tanya gitu, lu suka sama gue gitu. Oh iya. Maksudnya setidaknya kalau gue tahu lu suka sama gue juga ngerasa mungkin lu kayaknya boleh dicoba lah gitu. Ya udah kita pacaran aja gitu. Bagaimana dengan kamu? Enggak, tetap sama. Dia tipe yang pasif, sedangkan Anda yang agresif. Aktif. Aktif dan agresif itu beda tipis. Tapi kalau misalkan lu suka, lu bakal ngasih sinyal nggak? Ya kasih lah gitu loh. Kasih sinyalnya kayak gimana? Ya, kayak mana? Siapa tahu kalau dengan karakter lu yang pasif, lu ngasih sinyal orang belum tentu nerima. Belum tentu ngerti. Iya. Belum tentu ngerti. Iya. Contohnya gue bisa ngerti kan? Misalnya Tipe lu yang agresif lah ya. Tipe gue agresif dan tidak ngerti kode. Coba aja ngerti nggak? misalnya gue kasih lu kayak perhatian lah. Perhatian seperti Seperti apa? Seperti misalnya ini kategorinya apa nih, anak SMA, anak Ya, sekarang. mungkin masakan mungkin, atau enggak perhatiannya pas dia sakit gue ngirimin barang atau makanan. Masih nggak ngerti juga itu kode. Gue cuma ngerasa ini orang perhatian ya sama gue. Itu aja. Padahal sebenarnya lu suka, maksudnya lu suka sama ini cewek, dikasih perhatian kayak Andaikan gitu, lu lu jadi nggak, cowok. lu nggak merasa kayak, oh berarti nih kayaknya ada lampu hijau nih. Rasa lampu hijau sih. Ah ya udah, maksud gue gitu. Tapi Nggak mesti tergantung. harus ngomong gitu loh. Kalau nggak tahu ya, gue tuh tipe yang agresif sih. Jadi kalau misalnya gue ngasih sinyal ke cowok nggak cuma 1-2 biji doang, 10, 15 sih. Satu hari. Enggak sih, maksudnya tuh bener-bener yang gue make sure dia tahu kalau gue suka sama dia gitu. Dan seandainya dia nggak respon ya berarti udah nggak, berarti memang dia nggak suka sama gue gitu. Kan ada juga kadang-kadang cowok yang takut kalau lihat cewek ini terlalu aktif mengejar gitu loh. Yang tadinya mungkin ada sedikit ketertarikan karena dia terlalu ini, yang tadinya dia cuma pengen tahu. Itu juga skill. Kenapa itu dalam hal apa? Jadi maksudnya kalau karena kan sifat aktifnya gue itu nggak cuma sekarang, dari dulu tuh gue juga kayak gitu. Dulu itu gue juga terlalu heboh gitu loh. Tapi makin kesini ya gue kira-kira udah tau lah temponya harus seperti apa. Tapi maksudnya gue kalau seandainya dia nggak suka tipe yang terlalu aktif gitu ya berarti nggak cocok sama gue gitu. Oh, mending gue mundur. Maksudnya kalau misalnya dia responnya kayak gitu aja gitu, berarti ya Lu nggak akan nyatain kalau misalnya responnya biasa aja. iya. Kalau lu suka banget sama dia. Enggak, karena maksudnya gue mencintai tapi gue juga perlu dicintai banget. Oh, iya. Jadi Kalau lu- seandainya dia responnya nggak bagus ya Mungkin ngapain? just friend gitu ya. Ya pertama kemungkinan dia juga menganggap gue cuma as friend. Dan sebenarnya itu bagus juga kalau seandainya dia nggak ngasih respon. Jadi kan gue tahu, oh dia tuh jelas gitu responnya, gue nggak suka gitu. Terus kalau misalkan yang kedua, aku pikir kalau seandainya PDKT aja kayak gini, apalagi ntar pacaran, makin berdiri gue gitu. Jadi kira-kira kalau seandainya maksudnya reaksinya dua belah pihak, menurut gue nembak duluan nggak apa-apa, menyatakan duluan nggak apa-apa. Gimana dengan lu? Tetap nungguin aja. Kalau nggak ini ya udah, anggap aja nggak jodoh. Berarti dia tipe yang berharap cowok ini mengerti. Iyalah. Perhatiannya itu adalah sebuah ungkapan yang Iya, tak perlu dia harus diungkapkan ngerti, dengan Kak. kata-kata. Soalnya kalau Jadi misalnya membaca kata hati. Sebenarnya sih cowok juga pasti ngerti bakalan hati. apalagi misalnya dia Iya. dia termasuk orang yang maksudnya suka sama kita pastilah kasih dia sinyal kan, tapi nggak mungkin kita juga yang ngomong gitu loh, harus dari si cowoknya yang ngomong ke kita gitu loh, gua suka nih sama lu, mau nggak kita jalan. Kayak kan gua udah kasih sinyal nggak benar-benar gua suka, gua nggak ada suka lo sama lu gitu. Jadi itu udah ada lampu hijau, lu majulah gitu loh. Karena menurut dia mungkin adalah cowok itu kan pemimpin rumah tangga. Jadi dia harus bisa maju duluan. Gitu ya. Tapi kalau kadang menurut gue ya cowok itu juga nggak, maksudnya itu kan ekspektasi terhadap cowok-cowok gitu loh. Dari kecil ekspektasinya ya seperti itu. Yang idealnya begitu. Iya, tapi kenyataannya
kan ada juga cowok yang memang mungkin nggak seaktif atau agresif perempuan, dia lebih melihat, lebih banyak pertimbangan, dan itu bukan sesuatu yang nggak bagus menurut gua itu juga sesuatu yang bagus gitu. Jadi kenapa menurut gua nggak apa-apa kalau saya menyatakan perasaan itu, karena ya mungkin dia memang butuh waktu gitu. Dan kalau menurut gua cowok baik itu udah jarang. Ya kalau ngelihat yang lu suka dan menurut lu karakternya oke, ya kenapa enggak? Masih cepet-cepet dicuk gitu. Masih cepat ditangkap ya, ikan besar ya. Ikan besar. Kalau menurut gua sih kayak gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau seandainya kita ya menurut gua cowok juga nggak seininya maksudnya kayak kita mengekspektasi kalau dia jadi sebagai pemimpin segala macam. Oke, bagus, itu juga ekspektasi kita terhadap cowok kan ya, tapi pada kenyataannya kan nggak setiap cowok itu nggak cuma satu karakter gitu. Iya benar, karena setiap orang juga banyak karakternya kan. Iya, jadi kalau gua sih mendukung, nggak apa-apa menyatakan. Sebenarnya dua-duanya ya sesuai pendapat masing-masing kan. Pendapat apa namanya, karakter masing-masing juga. Satu yang menunggu, satu yang lebih aktif. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Kalian lebih memilih untuk menyatakan atau dinyatakan? Memilih mencintai duluan atau lebih dicintai? Lu kayak silat aja. Waspada lah. Itu bukan silat. Waspada bukan silat. Itu apa itu? Itu apa ya? Bang Napi. Oh, ya udah lah. Oke, Iya dong. udah Tolong closing. di komen, like, subscribe, dan pencet loncengnya ya guys.